Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, para jamaah pengawasan yang nabi tansah binarikan rahmat barokah ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun kita sami tansah menjalankan pas pujian bersyukur bila ingkang menika kita sedaya pinaringan kanugrahan kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Kita menika saged melaksanakan apa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah. Kita menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah, alhamdulillah. Ingkang pahalanipun menika dibandingke kalih salat piyambakan beliau tentunipun langkung kathah nalika dipun tindakaken berjamaah teng masjid. Dipun riwayataken dilipat gandakan 27 derajat, ada yang lain 25 derajat. Ini pun berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan menika salat piyambakan beliau. Awit menapa tiyang salat berjamaah menika lampahipun kemawon sampun dipun hitung pahala. Satu kaki kanan melangkah menika pikantuk satu perbaikan, satu kaki kiri melangkah menika menghapuskan kesalahan. Nah mungkin nalika dugi masjid saged salat tahiyatul masjid, nek beliau boten salat tahiyatul masjid. Nah, sasampunipun salat, misalipun mungkin sasampunipun salat qobliyah misalipun ngoten niku sambi nenggo imam, sambi nenggo iqomah menika tasih dipun catet nggih menika tansah nindakaken salat selama tidak berhadas. Niki keutamaan nggih menika nindakaken salat berjamaah ingkang boten dipun jumpai nggih menika nalika salat piyambakan menika. Pramila saestu dirosami nalika saged pinaringan napa menika nikmat saking Allah saged salat berjamaah teng masjid menika satunggalipun anugerah ingkang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kita haturaken dumateng suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sedaya panjenenganipun para sahabat, para tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang sandere tuntunan syariatipun dumugi jaman yaumul kiamat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat menika mlebet nggih menika babagan penyakit riya. Kalau dia sampun kita bahas nggih menika keutamaan muhasabah, pentingipun bermuhasabah, nggih saat menika mlebet nggih menika penyakit riya ingkang kedah kula sami menika berusaha untuk menghindari penyakit riya menika. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mensinyalir keharaman riya serta mencela pelakunya. Baik menika wonten ing Al-Quran utawi wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antawisipun nggih menika firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Maun ayat 1 dugi ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Wong sholat kok cilaka. Nah itu terus ya boten dipun lanjutaken nek dipotong sak ngoten iki dipedhot ya. Dipedhot terus kemudian ditafsirke dhewe dari masalah ya. Bahwa ilmul lil musallin wong sholat cilaka. Nah lu rasa sholat bisa. Wong sholat cilaka. Rasa sholat bisa. Rasa sholatnya tambah cilaka men gitu. Ya, mungkin dipun ancam dari Allah Subhanahu wa taala mlebet wonten neraka sakor. Nalika benjing ahlul jannah niku tanglet kalian ahlul neraka niku tiyang ingkang mlebet neraka dipun tangleti. Masalah kakun fi sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka sakor? Maka jawaban mereka yang pertama adalah lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu di dunia tidak termasuk orang yang sholat, yang lainnya pada sholat, sedangkan saya tidak mau sholat. Rugi. Ya. Maka kalau mereka kan masuk neraka sakor, niku sing boten sholat. Ayat menika dados perhatian dumateng kula lanten sami surat niki surat Al-Maun niku wau. Nggih. Boten kula wae wong sholat seloko mending rasa sholat pisan. Boten ngoten niku. Nggih. Niki damel kula sami ingkang sampun nindakaken salat supados ngatos satos. Anggenipun salat niku ampun diiringi kanthi menika riya. Awit ciri-ciri tiyang munafik, nggih tiyang munafik niku hindari salat. Tiyang munafik iki, tiyang munafik niku hindari salat, zaman Nabi niku hindari salat. Tapi sholat mereka itu nanti menindakkan sholat qaum salah. Mereka itu sholatnya ya berdiri dengan malasan yura'unan nasa. Mereka itu cuma ingin riak supaya dilihat ben didelok ini tiang-tiang mukmin, tiang muslim lho aku ya bolong aku ya sholat. Padahal ya sholat itu sambil malasan. Nek orang yang beriman butuh kali ibadah itu sholatnya harus teman. Ini buatan main-mainan, buatan apa menika, buatan malas-malasan. Ada orang butuh, sing butuh sholat itu kula apa jenengan? Sami buatan Allah yang butuh sholat itu sami. Ini Allah itu pun mulia. Gitu. Sana dan kita sami umat napa itu hamba pun itu do bangkang kabeh balelo kabeh ora beriman. Niku boten ngurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kita sami sing butuh kali Allah. Kita sami hamba-hamba menika gumantung para Gusti Allah. Kita minta yang menika supados dipun rahmati dening Allah, dipun ridhoi dening Allah. Nek sampun dipun paringi rahmatipun Allah, benjing dipun lebetaken wonten jannah. Wonten surga. Pada surga jannah kalau mau sing gadahi Gusti Allah. Nah, awake dhewe ben saged dipun lebetaken jannah niku ngibadah marang Allah, mugi-mugi di antara sekian ibadah ingkang kita tindakaken menika wonten ingkang dipun tampi, wonten ingkang dipun rahmati dening Allah. Awake dhewe boten saged ngandalke mung amale awake dhewe semata lho, amalku wis akeh. Lah itu aku sholat seporos menene, iki sholat terus ora bolong misalnya. Aku wis ngaji wis ngatamke Quran bolak-balik misalnya. Yo ngawangi napa menika sedekahku yo wis akeh misalnya. Niku direcet kasetosipun nek damel balas, damel bayar nikmat ingkang sampun Allah paringaken dhumateng kita boten cukup. Nah, mulai ditulis sik mulai detail salate ayo salate
wis betul-betul berkualitas nopo dereng. Nah itu mungkin di sampai nopo itu ya Masya Allah awake dhewe itu berarti kan butuh rahmatipun Allah. Butuh kasih sayangipun Allah. Lah rahmatipun Allah menika ingkang ndadosken kusami sama nggih dipun lebetaken wonten surga. Mboten nyandaki amale awake dhewe. Nggih, boten cukup. Nggih nek ngandaki amale dhewe. Wong awake dhewe sering ngamali ngeten iki kualitasnya. Ini berbicara kuantitas, ya. Kualitas, ya. Masya Allah masih jauh dibandingkan nikmat yang sampun Allah paring kepada kula lan panjenengan. Pramila sami menika ndedhe marang Allah, ya. Ajrih marang Allah, patuh tunduk marang Allah, ibadah marang Allah ben pikantuk kasih sayang utawi rahmatipun Allah. Kanthi rahmatipun Allah, insyaallah jibi badhe dipun betaken wonten surga. Lah dipun lajengaken ayat menika alladzina hum 'an shalatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang an shalatihim sahun, lalai di dalam salat mereka. Di dalam salat mereka lalai. Lalai maksudipun apa? Sahun menika nggih enten ingkang napa menika nafsiraken lalai menika lalai dari mengerjakannya di awal waktu, alias sholatnya senengannya dinding-dinding, sholatnya randang gagi, randang awal waktu, tapi senengannya dinding-dinding. Musik tanggung, gawanya jakek, lemburannya jakek, mau sholat duhur, jam luhur, sholat duhur, pancet kisi asal, sholat jam luhur itu kisi asal sholat duhur, jam luhur seperempat itu sholat duhur, tapi kan, napa menika sholat itu sampun di awal di akhir waktu. Khawatir pun apa? Akhir pun dari waktu tulis mentek sholat itu menika ya mung jentak-jentik boten khusyuk. Tur biasanya nek sholat di akhir waktu alias boten di awal waktu niku ya nek pas mungkin ngeten iki utawi pas boten bepergian niku rata-rata pasti ora sholat jamaah. Sholat dewi nang omah. Nah, awal waktu insya Allah sholatnya berjamaah. Tapi ini pun biar berkagum. Nah, istri monggo termasuk biasa, beliau biasa. Lalai. Ada juga yang mengatakan lalai termereka gimana? Lalai dari kekhusyuan sholat alias sholat itu bukan khusyuk. Gerakanipun sholat, tubuhipun badanipun ketone sholat, ning atine blayang dugi pundi, lesan mengucapkan Allahu Akbar, ning pikiran dengan pundi, dan itu, nikulah kualitas kita, kualitas awake dhewe anggenipun nindakaken sholat marang Allah Subhanahu Wa Taala. Pramila kita sambil itu berusaha, berupaya supaya sholat itu semakin hari semakin berkualitas. Pramila ya fokus, penting untuk berusaha untuk fokus khusyuk nalika nindakaken sholat. Sampai nek saged niku pada taraf niku ihsan. Anta budallah ka'anna katarahu fa illam takut tarahu fa innahu yarah. Ihsan menika tingkatan paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Islam, iman, ihsan, Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin niku ihsan niku tiyangipun langsung sekedhik. Awet betul-betul memang orang-orang yang spesial. Awet ihsan niku apa itu yang menika akta Allah kata katahu fa ilam takun taruhu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah tidak terang. Seolah-olah engkau itu melihat Allah, seolah-olah kita betul-betul merasa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Menika tiang ihsan, tiang kan nggak ada perasaan, betul-betul perasaan diawasi oleh Allah. Fa'inat takun tarahu, jika aku tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah fa'inahu yaraka. Hadirkan perasaan kusami, hati kusami dihadirkan supaya
merasa bilih Allah itu betul-betul melihat kita. Allah lebih mirsani kita sami. Ini kok ihsan. Nalika lenggahnya tadi iki merasa Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang mengawasi kita, memperhatikan gerak-gerik hati kula lan sami. Niku dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sendirian maupun bersama orang lain, Allah itu sedang mengawasi kita. Niku tiyang ingkang betul-betul merasa senantiasa diawasi oleh Allah, muraqabah, punya perasaan muraqabah. Ya. Ini mereka merasa betul-betul senantiasa diawasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila nek tiyang itu sampun nggadahi sikap muraqabah ingkang kuat, niku nindaki ibadah niku semangat. Ibadah niku semangat. Kosong-kosongnya berbagai maksiat niku berhitung berkali-kali. Dia akan berusaha untuk menjaga supaya tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa besar. Dia akan berusaha meninggalkan itu, menghindari dosa besar. Nah, itu laksanakan kembali ayat mereka alladzina hum yura'una. Mereka yang dikatakan fawaidul musallin tadi itu juga mereka adalah orang-orang yang berbuat riya di dalam surat mereka. Alladzina hum yura'una, yang mereka senantiasa berbuat riya alias anggenipun ibadah salat niku ben didelok wong. Nek pas didelok wong ngoten salate diapik-apik iki disuwe-suwe. Nek salat dhewe secepat gila, selipat, cetak, salat dhewe lan koma. Kadang-kadang saya ngoten niku. Tapi nek pas teng masjid, enten tiyang kathah, lha ngoten niku salate khusuk niku. Hanya untuk melihat sepatus diperpersani supaya dilihat oleh orang lain. Itu namanya berbuat riya. Maka hati-hati, itu termasuk orang yang celaka. Ya itu bahwa amal ibadah nalika diiringi dengan riya mencari utawi napa menika ben didelok wong. Mulai terus didelok wong terus dilem gitu. Lah itu akan menghapuskan pahala ibadah yang disertai dengan riya. Sedekah dengan riya maka sedekahnya tidak berpahala. Sholat disertai dengan riya maka sholatnya pun tidak berpahala. Rugi betul. Rugi sudah sholat, sudah ya sedekah, mengeluarkan harta bendanya, bahkan mungkin umroh, mungkin sudah haji dan segala macamnya. Tapi kalau itu niatannya adalah untuk riya supaya dilihat oleh orang, untuk menaikkan status sosial di masyarakat, kok benek mulih kaji dipanggil diceluk Pak Kaji. Nek diceluk Pak Kaji kok nggak boleh. Tapi nek ora diceluk Pak Kaji, tok lakumu lah. Wah itu orang yang aku gitu. Diceluk jenenge tok ngono iku ora gelem oleh. Aku wis kaji kok ora diceluk kaji. Padahal kaji itu biasa para sahabat itu haji. Mereka pada berhaji, tapi tidak ada satupun yang dipanggil haji, gitu. Di para sahabat dipanggil namanya biasa, atau gelarnya, atau lakopnya, panggilannya. Tidak ada dipakai gelar, dipanggil haji. Ya walaupun itu jadi uruf masyarakat, ya, jadi uruf masyarakat, ya tidak ada salahnya. Kemudian ketika kita memanggil orang yang memang sudah haji, kemudian kita panggil haji ya tidak apa-apa, ya boleh saja. Asal itu tadi yang dipanggil itu tuh hatinya itu bisa dijaga. Tidak kemudian wah, ini diceluk Pak Haji, wah senangnya wah diceluk orang diceluk Pak Haji, terus pura-pura atau berulang ini seperti masalah ini. Ada semacam penyakit di dalam hati. Itu ada penyakit yang tersembunyi dalam hati karena nggak terasa, halus kadang-kadang. Termasuk saja itu termasuk penyakit yang sangat lembut sekali, karena nggak terasa. Kita sudah terjadi riya kadang-kadang boten rasa.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Maka barang siapa faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dia mengharapkan perjumpaan terjadi termasuk tentunya pun berjumpa kali Allah menikah benjing tengah akhirat pikanto ridho Allah. Maksudnya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maksudnya berjumpa kanthi pikanto ridho pikanto napa menika rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan benjing tengah akhirat. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Amal soleh, amal soleh itu sehari tentu satu pangertos pilih syarat supados amal menika saged dados amal soleh itu syaratnya kali. Setunggal amal kalau wau ikhlas estu dipetindakaken krana Allah Subhanahu wa taala ingkang kekalih inggih menika amal kalau wau enten landasan dasaripun saking syariat. Niku baru bisa menjadi amal yang soleh. Walaupun ikhlas ini ternyata amal kalau wau boten landasan dasar satupun saking syariat. Niku nggih boten dipun tampi. Madudun bahwa raddun. Nek salahipun pun enten dasaripun saking syariat, nek dipun tindakaken boten ikhlas. Ya mungkin riya atau sum'ah niku nggih boten dipun wastani amal saleh. Alias boten pikantuk pahala. Lah supados ben pikantuk napa dados amal saleh, ben pikantuk pahala, amal kalau wau nggih menika kedah dipun tindakaken kanthi ikhlas terus sesuai kalian tuntunan syariat. Niku nembe mungkin diperparingi pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Dados kedah amal saleh Pak. Walaupun wonten hadis menika wonten sebataken bilih seseorang menika papan panggenanipun benjing teng surga napa teng neraka niku sampun enten ketentuanipun saking Allah. Pun tercatat wonten ing Lauhul Mahfuz. Nek awake dhewe boten ngertos. Awake dhewe iki termasuk benjing takdire teng surga napa teng neraka kan boten ngertos. Nah mugi-mugi takdir awake dhewe iki teng surga kabeh. Apabila kita duduk lenggah-lenggah ngaos ngaji di sholat berjamaah, midang kajian, tausiah, nasihat. Ini dalam rangka sholat mugi-mugi kita sambil menyebut termasuk yang ditakdirkan dari Allah pikantuk kesayangan di akhirat. Awal yang itu termasuk ahlu sa'adah, gimana dia ingin bahagia di akhirat. Niku mesti berarti Allah gambiraken tiyang kula melaksanakan amalan-amalan penduduk surga. Dipun gambiraken dening Allah. Dipun bikaken pintu-pintu amal soleh baginya. Ini orang-orang yang dimudahkan. Pramila kita bersyukur, nalika saged nindakaken amal soleh itu bersyukur. Niku nikmat saking Allah. Lelenggahan wonten ing masjid ngeten niki niku nikmat saking Allah, niku rezeki saking Allah. Pahalanipun aku pikantuk dawane malaikat dibaga-baga dening Allah, pikantuk rahmatipun Allah. Masya Allah. Dipun dongake pikantuk ampunan, ya sing dongake malaikat. Niki luar biasa. Tiap yang ngaji wonten majelis niku nggih rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Pamela rezeki ampun dipun batasi mung berupa harta benda. Rezeki itu banyak termasuk amal saleh ini nggih rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Ya mesti harus kita syukuri. Kadang-kadang kita sadar. Rumah sana rezeki itu pokoknya untuk duit, untuk bondo, itu jadi rezeki. Padahal badan sehat, saged nindakake ibadah ingkang tekun. Menika sebagian saking rezeki saking Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kadang-kadang syukur boten syukuri. Falyamal amalan shalihan. Falyamal amalan shalihan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah
ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya, alias anggenipun ibadah itu ampun enten niatan-niatan untuk ditujukan kepada yang lain. Ya. Gini kok termasuk riya. Ya. Sholat dan didelok wong, petiarane ya wong Islam. Ya. Nindak ibadah-ibadah senasipun ning boten dipun tujuan dumateng Allah. Ning napa patos nggih menika harapan duniawi. Enten mujahid, ya, berjihad, ben diarani orang yang pemberani, ben untuk gelar pahlawan atau sebutan gelar-gelar dunia yang lain. Wah kayak pemberani, wah kayak tendel, wah kayak ya. Nah itu kalau itu niatannya di dalam hatinya, berjihadnya niatnya dalam rangka itu, na'udzubillah dari masuk nanti dalam hadis Rasul ya. 3 golongan syarat pertama kali dia bakal ke dalam neraka. Sedekah wajib sedekah, tapi sedekah itu ya ben diarani wong dermawan. Rajin maos Al-Qur'an siang dan malam baca Al-Qur'an ben diarani wong alim, ben diarani qori, ya ahli baca Al-Qur'an. Ini termasuk bahaya-bahaya dari penyakit dunia. Justru ada dalam hadis ini tidak golongan keluar berarti itu syarat pertama kali jadi model rokok. Walaupun ketika ditanya jawabannya pun ya, untuk mencari ridho ya Allah, tapi Allah paling pirsa. Allah ngartosi napa ingkang dados niatan kula lan sami niku Allah pirsa. Sanadyan orang kan tidak akan tahu niatannya apa yang sesungguhnya, tidak ada yang ngerti. Tapi Allah itu maha tahu. Allah pirsa napa ingkang ten jero krentek hatinya dhewe Allah itu. Pramila estu ini pentingipun menjaga hati saking penyakit hati ingkang naminipun riya. Itu penyakit hati banyak kata. Ini riya ini. Riya. Kita lindungi, kita jaga hati bagaimana kula lan menika sakit penyakit menika itu berbahaya. Ada penyakit menika menghapuskan pahala. Ingkang dipun tindakaken kanthi riya niku boten berpahala. Kudu untuk pahala gede, ini gak riya ora sida itu pahala. Lalu bahaya. Nopo boleh ancaman kula 3 golongan ingkang dipun seret di wajahnya dilemparkan neraka pertama kali, masya Allah itu. Ya. Ini gara-gara riya, gara-gara cuman pengen pikantuk sebutan-sebutan yang indah-indah di dunianya. Padahal dunia ini sedelo dunia yang betul salah awasi. Misalnya berarti lu disebut-sebut, ya, dibangga-banggakan, ini ku ya ora suwe. Bar itu ya dipun ada kemarin. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'an syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku sungguh tidak memerlukan sekutu. Allah itu boten butuh sekutu. Nah, dhewe aja napa-napa kan golek sekutu, golek bolo, golek kanca, gitu. Aja minta napa, ya butuh kanca, gitu. Nanti di omah ya golek kanca, bangun omah ya mesti golek bolo, segala macam ya. Allah tidak butuh sekutu. Allah boten butuh kanthi menika sekutu. Apapun itu, ya. Allah tidak butuh. Allah mampu sendiri. Allah maha berkuasa. Allah maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Lan napa kemanikan boten dipun kersakaken, boten dipun kehendaki dening Allah, nggih boten mungkin terjadi. Semua terjadi itu karena atas kehendak lan izin saking Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah boten ngersakaken boten terjadi. Walaupun orang bersatu padu misalnya, ya untuk melakukan sesuatu, ini Allah boten ngersakaken tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Ini Allah boten ngersakaken. Barang siapa yang berbuat kebajikan atau kebaikan dengan menyertakan sekutu lain selainku, berbuat baik tapi dia niatnya dengan niat yang lain.
niat dan ditundai wong itu mau bentuk panggilan ini biar seputar itu dan segala macamnya dari bagian dunia. Maka aku akan meninggalkan ia dan sesuatu yang ia sekutukan itu, alias diputilah jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang diusi harus ini kan nolong tidak akan dijangkau ya Gusti Allah Alhamdulillah ini. Nah itu alamat sengsara besok. Dipandang juga ada golongan yang tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, ya, dan tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah. Baginya azab yang pedih, tembujung akhirat itu mana semua itu. Allah mersanya musuh agama, boten kosong. Nah, ini kan sungguh menyedihkan nasib yang seperti itu. Bejingan itu terakhir yang berkuasa hanya Allah, tiba-tiba Allah malingkan tidak mau memandang, tidak menyucikan, tidak mengampuni dan menjadikan dia ada yang pedih. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah terus kami itu betul-betul menjadi supaya ampun ngantos napa menika menyertakan niat-niat yang lain, niatan-niatan yang lain ya, untuk urusan dunia kita. Gitu. Tapi betul-betul ibadah menika itu namanya atas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk berarti Nabi yang dikatakan itu biar nanti dikatakan itu. Tidak ada urusan dengan manusia. Ibadah itu urusannya kululan sami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada urusan dengan manusia. Ada orang yang begitu rene wong yang menunggu ibadah. Nah itu adalah ikhlas. Ya. Ciri-ciri orang yang ikhlas, ya. Ciri-ciri yang ikhlas adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu anggene pun ibadah itu tidak terpengaruh meskipun dipuji ataupun tidak dipuji, alias dicela, dia tidak terpengaruh dengan ibadahnya. Dia tetap istiqomah dalam ibadahnya. Dipuji nggak dipuji nggak ada urusan, tetap sama seperti itu. Diberi atau nggak diberi dia tetap sama seperti itu. Itu orang yang ikhlas. Nah jika ini semangat jika ini belum ini berarti ada sesuatu yang diharapkan di dalam dunianya. Itu termasuk bagian dari berarti kadar keikhlasannya itu masih kurang. Kalau keikhlasannya itu betul-betul ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu itu, dia dipuji ya seperti itu, enggak dipuji ya seperti itu. Dia diberi ya seperti itu, enggak diberi pun juga seperti itu. Ada yang mengikuti, enggak ada yang mengikuti, dia tetap seperti itu. Tidak ada urusan, karena ibadah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang ikhlas, maka dan itu sangat sulit, betul-betul memang sulit. Saya bilang ikhlas itu sangat mudah, sulit praktek itu. Karena godaan yang sangat besar sekali, banyak sekali bisikan-bisikan syaitan itu sangat banyak sekali. Itu kalau nggak kita lawan terus, kita tidak memperhatikan introspeksi yang kemarin muhasabah itu. Gerak-gerik hati kita koreksi, itu betul-betul kadang kita akan bisa terjerumus ke situ, Pak, tanpa sadar. Ini apalagi ria itu padahal tanpa kita sadari, tiba-tiba muncul perasaan ria tanpa kita sadari. Mau jadi sesuatu ikhlas deh, wah ibadah jadi ikhlas tenang. Ini ketika kemudian ada orang yang datang di sampingnya, suasananya, sholat sampai dua, apalagi yang berdiri di sampingnya orang yang dia segani, sing tekon, Pak Bupati dan samping itu misalnya itu, ya langsung sholat itu di khusus dia misalnya. Ada timbul perasaan itu sudah bagian dari dia. Maka betul-betul harus kita jaga ini hati kululan kami saking penyakit ria ini sangat berbahaya. Ya. Sampai gambarnya bahaya pun riak itu kan. Halusnya riak itu tanpa kita sadari itu seperti diibaratkan seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Sudah kita orang kosong, ada seorang kosong, kehadirannya nggak dirasakan. Saking lembutnya, saking halus. Gitu.
senantiasa bermuhasabah di situ dan banyak berdoa minta perlindungan saking bahaya syirik. Nanti ada doanya insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian ialah syirik kecil. Kalau syirik besar Rasul tidak khawatir. Karena syirik besar beliau sudah yakin dengan para sahabatnya mereka tidak akan terjangkit itu. Tidak mungkin lagi sahabat akan menyembah pada patung lagi, tidak mungkin. Tidak mungkin para sahabat akan menyembah pada berhala, tidak akan mungkin. Rasul sudah paham kualitas iman para sahabat. Tidak mungkin orang menyembah patung lagi, tidak akan mungkin. Menyembah pohon lagi akan mungkin. Beliau sudah paham itu, sudah yakin dengan kualitas akidah para sahabat. Nggak akan minta-minta kepada batu atau apapun, nggak akan. Ya, syirik besarnya. Tapi yang beliau khawatirkan menimpa para sahabat, karena Rasul bersabda kepada para sahabat. Khitabnya adalah para sahabat yang diajak bicara waktu itu para sahabat. Yang dikhawatirkan itu menimpa para sahabat. Pada kualitas para sahabat yang kita ragukan iman mereka. Ya. Sebagai di antara mereka dapat kabar gembira masuk surga. Ya. Ada yang ala surah al-Basyar dan bicara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ada ahli badan juga termasuk orang diampuni, orang diampuni pasti masuk surga. Ya. Dan yang ikut bayar ridwan dan segala macamnya itu banyak yang menjadi jaminan-jaminan. Belum lagi personal yang memang disebut sama Rasulullah dia termasuk ahli jannah. Banyak dengan para sahabat seperti itu. Itu saja Rasulullah masih khawatir bisa terjangkiti dengan satu penyakit yaitu namanya asyirkul asghar. Ya. Syirik kecil ini yang beliau khawatirkan. Kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu kemudian yang namanya syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ar-riya. Ya. Riya. Yang nama syirik kecil itu riya. Syirik akbar jelas menghapuskan bukan hanya pahala amal tersebut, tapi seluruh pahala kita gugur. Bahkan Islam kita sudah batal, syahadat kita batal ketika melaksanakan syirik akbar. Menyembah berhala jelas itu syirik akbar, keluar dari Islam. Membatalkan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah batal kalau melaksanakan syirik akbar. Tapi kalau syirik kecil tidak sampai membatalkan Islam, tidak membatalkan syahadat, tapi membatalkan pahala yang amalan yang dikerjakan dengan riya. Syirik kecil tadi. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza jaza ibada bi amalihim, maka kelak Allah SWT azza wa jalla akan berkata kepada mereka pada hari kiamat, yaumul qiyamah, idza jaza ibadah bi amalihim, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para hamba-hamba bi amalihim dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian. Orang-orang yang berbuat riya itu telah diusir sama Allah, pergi sana. Pergilah kalian kemana? Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang atau siapapun yang kalian dulu di dunia itu berbuat riya. Iya. Biar dilihat oleh mereka ketika kalian dulu di dunia. Ya pergi sana, minta balasan sama orang yang dulu kamu minta dilihat sama dia. Minta sana, minta pahala sana. Jangan minta sama saya. Kan bukankah kamu dulu sholat, kamu yang begini-gini, kamu niatnya adalah untuk dilihat sama orang itu? Ya sudah pergi sana. Ya, jangan minta saya. Masya Allah, bagaimana susahnya ketika pada hari kiamat seperti itu diusir. Ya Allah, na'udzubillah ini. Nah, ini bahayanya dari syirik asghar, yaitu riya. Ini diusir sama Allah. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Maka perhatikanlah, lihatlah apakah kalian akan mendapati di sisi mereka itu ada balasan. Alias apakah orang-orang yang
itu bisa memberikan balasan kepada kamu. Padahal itu tidak bisa. Maka penyesalan tinggal penyesalan. Mestinya dia beramal mendapat pahala dari Allah, tapi karena dia pengen mencari ridho manusia, pengen mendapatkan sebutan-sebutan, gelaran-gelaran, panggilan-panggilan, ya, sesuatu dari bagian usaha dunia, ya, maka orang yang berbuat tersebut telah disuruh minta kepada orang yang dulu diminta untuk supaya dia dilihat oleh orang-orang tersebut. Abu Umamah Al-Bahili melihat seseorang di masjid menangis dalam sujudnya, lalu ia berkata, seandainya kamu melakukan semua ini di rumahmu, maka lebih baik. Ya. Ini Abu Umamah Al-Bahili melihat seorang di masjid sedang menangis di dalam sujudnya. Ya. Tapi kemudian beliau menasihati, ya, seandainya kamu melakukan semua ini di rumahmu, ya, tidak di depan umum seperti ini, maka itu lebih baik. Lebih bisa menjaga, menyelamatkan hati. Karena godaannya berat, ya. Ketika banyak orang, kemudian dia menangis di situ, menangis di dalam sujudnya, sujud panjangnya, dia menangis terseduh-seduh di hadapan banyak orang. Ini bisa mengkhawatirkan hatinya. Kalau itu di rumahmu nggak ada yang lihat, oh itu luar biasa, itu bagus sekali. Seandainya itu kamu lakukan di rumah, itu luar biasa ya. Tapi sayangnya ketika di rumah tidak seperti itu, di keramaian seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang memang hati kita itu betul-betul harus kita bersihkan dari tendensi urusan dunia itu, betul-betul harus kita betul-betul bersihkan itu. Kalau tidak itu kadang-kadang nggak terasa, kadang-kadang. Bukan berarti kemudian kita juga menjas atau istilahnya memvonis orang yang barangkali dia kelihatan khusyuk di dalam masjid, kemudian kita khusyuk dia teriak, jangan. Kita nggak akan menghukumi orang. Ya, jangan menghukumi orang, wah itu paling teriak, jangan. Siapa yang tahu isi hati orang? Bisa jadi dia memang betul-betul memang sangat tersentuh barangkali apa itu karena dia punya masalah dan dia terbawa dalam sholatnya, akhirnya kemudian dia menangis, dia berdoa. Maka jangan kemudian langsung menjas atau selainnya memvonis, wah itu paling berbahaya. Ya, itu masalah Qurannya kok apa itu dibagus-baguskan, wah itu berarti riak. Ya, jangan seperti itu. Ya. Kita tidak tahu apa yang hakikat yang tersembunyi dalam hati seseorang. Ya. Tapi ilmu riak ini bukan untuk mengoreksi orang. Ilmu riak untuk kita terapkan pada diri kita masing-masing, bukan untuk melihat orang, karena kita tidak diperintahkan untuk ngorek hati orang. Itu bukan urusan kita, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa urusannya dengan kita? Tidak penting. Urusan kita dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri. Sibuk dengan mengoreksi hati sendiri, jangan sibuk mengoreksi hatinya orang. Jadi tidak ngerti. Bagaimana kita bisa melihat hatinya orang seperti apa? Tidak ngerti. Maka situ ini ilmu riya ini kita terapkan untuk diri kita. Jangan sampai kemudian kita melihat juga, wah itu orang sedekah dengan diiklankan, misalkan itu ya, dengan misalkan ya ada lelangan amal, misalkan kemudian pertama kali ngacung, misalkan itu kemudian dikatakan, wah itu paling riya, jangan. Ya. Para sahabat dulu juga pernah melakukan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW itu menghasut untuk apa istilahnya berinfak dalam rangka untuk jihad, ya. Maka dia dalam mereka beliau langsung pulang membawa, ya, menggendong apa istilahnya kurma itu parung gitu ya, dibawa kepada Rasulullah. Akhirnya yang lainnya juga ikut memberikan harta bendanya untuk jihad fisabilillah. Ya. Maka itu jangan melihat bahwa itu berarti riya, enggak. Ya. Sekali lagi ilmu riya ini jangan sampai kita terapkan untuk orang lain atau untuk mengoreksi orang lain. Tapi riya ini betul-betul kita terapkan, kita gunakan untuk introspeksi, untuk mengoreksi hati kita. Jangan melihat hati orang lain, kita tidak ngerti itu hati orang lain. Biarlah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah bagaimana hati kita itu selamat. Mengurusi hati kita sendiri saja barangkali kita masih banyak kekurangan,
berat, apalagi masih harus ngurusi orang lain. Dan itu bukan urusan kita, bukan urusannya awake dewi. Kita tidak akan ditanya, Pak, kenapa kamu nggak mengorek isi hati orang lain? Enggak, itu bukan urusan kita. Ya. Tapi kita akan ditanya bagaimana hati kita itu sendiri. Hakikat riya dan pendorongnya. Lafal riya berasal dari akar kata ru'yah. Ya, ru'yah itu ya dengan penglihatan, ru'yah itu melihat. Makna aslinya ialah mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Intinya benti delowong, benti kei label-label yang baik. Dikatakan pemberani, dikatakan dermawan, dikatakan orang alim, dikatakan orang macam-macam lah. Yang intinya adalah mencari kedudukan yang tinggi di hati manusia dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Nampaknya perilaku baik. Nek sama orang lain baik kelihatannya, tapi pas sendirian ternyata sifat aslinya, karakter aslinya tidak sebagaimana ketika bersama orang lain. Jadi menunjukkan bahwasanya di situ ada penyakit di dalam hati, ya, yang perlu kita waspadai. Dan itu bagian dari, bisa jadi juga masuk dari penyakit nifaq. Nek kalau bersama kaum muslimin, kelihatannya apa yang kaum muslimin. Tapi nek kalau bersama musuh-musuh Islam, ya berbeda dalam muslimin. Ini bahaya juga dari nifaq. Banyak sekali poinnya yang semuanya terangkum dalam 5 bagian dan biasa dijadikan hiasan atau untuk dipamerkan, ya, oleh seseorang kepada orang lain. Ini namanya riya, itu kan berarti delok, dipamerkan kepada orang lain, diperlihatkan kepada orang lain amalannya itu apapun, ya. Beda dengan sum'ah. Kalau sum'ah menika berarti didengarkan oleh orang lain, ya. Itu sum'ah, ya. Jadi didengarkan oleh orang lain. Kalau riya itu berarti delok, berarti apa menika, ya, tapi ujung-ujungnya sama, supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, ya, dengan label-label yang baik segala macamnya. Kelima bagian tersebut ialah badan, ya, kemudian pakaian, ada perkataan, ada perbuatan, pengikut dan hal-hal eksternal yang lain. Ya, masing-masing itu nanti insya Allah akan kita bahas, insya Allah mengenai pertemuan-pertemuan setelah seminggu, insya Allah. Termasuk nanti mengapa orang itu kok riya, obat dan terapi riya itu nanti seperti apa, ini penting untuk kita kaji, perlu kita pelajari dalam rangka untuk menyelamatkan hati ulama Islam saking bahayanya penyakit riya. Karena ini betul-betul Rasul sangat khawatir. Rasulullah betul-betul sangat mengkhawatirkan, ya, menjangkiti para sahabat, ya, bukan syirik besarnya, tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menjangkiti para sahabat adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Yang belum menyebutkan asyirkul asghar itu adalah riya. Ini betul-betul beliau mengkhawatirkan. Itu para sahabat. Rasul masih khawatir apalagi dengan kita yang bukan sahabat, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Maka kita lebih layak untuk khawatir terhadap diri kita dan takut terhadap diri kita, ya, dari yang namanya penyakit riya. Pramila belajar ilmu tentang menika seluk-beluk tentang riya, obatnya seperti apa, itu penting dipun pelajari. Mungkin kadang kata ya Allah Subhanahu wa taala sanjagi benar hati kalau sampai kita tak senantiasa dalam kebersihan jiwa, ya. Awet benjing itu engkang badhe selamat, ya benar tiang-tiang engkang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, ya. Di qalbin salim, itulah orang-orang yang beruntung benjing oleh kehidupan akhirat. Apabila mengatakan dunia Bapak Ibu yang dikurang Allah setelah yang sangat Allah aturakan kajian dalam menika mugi wonten maslahat manfaat kula bersami bisa ketahui menika namanya wawasan namanya pangertosan lain yang penting boleh menika mugi kanthi kajian menika saged ningkataken
Ini menika iman kula langkung sami. Awet iman menika yazidu wa yanqus, wis saged naik ning kadang-kadang wis saged ngedrop. Pramila supados boten ngedrop boten kesuwen menika perlu dicas. Casipun di antara sipun ya menika kumpul kali tiang-tiang soleh, midhangetaken tausiah, pengajian, dari kajian, majelis ilmu, menika bagian saking majelis-majelis dalam rangka untuk menyuburkan iman, untuk meningkatkan menika iman kula lan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi dipun paringi istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala dugi hayat kita sami mangke masing-masing. Mugi-mugi kita sedaya samangke saged pikantuk nikmat husnul khatimah lan mugi kita sedaya samangke saged dipun kempalaken samsara wonten jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mau kita akhiri masing-masing dulu kami doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.